Di sebuah desa sunyi di kawasan Ponorogo, berdiri sebuah makam tua yang telah lama menjadi perbincangan warga. Makam ini dikenal dengan nama Klampis Ireng. Disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling keramat di wilayah tersebut. Letaknya tersembunyi di balik hutan kecil, jauh dari keramaian, dan hanya bisa diakses lewat jalan setapak yang berliku. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mencari petunjuk atau meminta berkah. Suasana sekitar makam terasa berbeda, seolah-olah waktu berhenti saat seseorang melangkah masuk ke areanya. Pepohonan rindang seakan membisikkan sesuatu yang tak kasat mata, menciptakan aura magis yang kuat. Tidak jarang para pendatang merasa merinding tanpa sebab, bahkan sebelum mencapai lokasi makam. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa tempat itu dijaga oleh kekuatan tak terlihat yang sangat sensitif terhadap niat buruk. Menurut cerita turun-temurun, Klampis Ireng bukan makam sembarangan. Ia dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh sakti yang namanya dirahasiakan oleh para sesepuh desa. Nama Klampis Ireng sendiri diambil dari pohon klampis yang berdaun hitam pekat dan konon hanya tumbuh di sekitar makam tersebut. Masyarakat meyakini bahwa pohon itu tidak bisa ditebang karena siapapun yang mencobanya akan mengalami nasib buruk. Ada cerita tentang seorang warga luar desa yang mencoba mengambil rantingnya untuk dijadikan kayu bakar. Malam itu juga, ia jatuh sakit keras, tanpa sebab medis yang jelas, dan meninggal 3 hari kemudian. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyentuh pohon tersebut. Bahkan anak-anak desa pun diajarkan sejak kecil untuk menghormati dan menjauhi area pohon Klampis Ireng. Keberadaan pohon itu kini menjadi simbol kekuatan gaib yang melekat pada makam tersebut. Banyak kisah mistis beredar dari orang-orang yang pernah berkunjung ke Klampis Ireng. Salah satunya datang dari seorang mahasiswa yang penasaran dengan cerita-cerita gaib yang beredar di internet. Ia datang bersama 2 temannya untuk membuktikan sendiri kebenaran mitos makam itu. Mereka membawa kamera dan perekam suara, berniat membuat dokumentasi untuk tugas kuliah. Namun, sejak memasuki area makam, kamera mereka mendadak tidak berfungsi. Layar menjadi hitam, dan baterai yang tadinya penuh tiba-tiba habis dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengaku mendengar suara tangisan dari balik pepohonan. Padahal, saat itu tidak ada siapapun selain mereka bertiga. Suasana menjadi semakin mencekam ketika salah satu temannya tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, dan sejak saat itu mahasiswa tersebut jatuh sakit selama berminggu-minggu. Cerita lain datang dari seorang pedagang pasar yang setiap malam mengantarkan dagangannya melintasi jalur dekat Klampis Ireng. Suatu malam, saat ia melintas seperti biasa, ia melihat sesosok perempuan berjubah putih berdiri di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut panjang yang kusut. Pedagang itu berhenti dan menyalakan senter, tapi sosok tersebut lenyap dalam sekejap mata. Merasa aneh, ia melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun sepanjang jalan, ia merasa seolah-olah sedang diikuti. Langkah kakinya terasa berat, dan udara menjadi sangat dingin. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa tidur semalaman, dihantui rasa takut dan bayangan perempuan itu. Keesokan harinya, ia membatalkan rutinitasnya dan tidak pernah lagi lewat jalur itu. Sejak kejadian tersebut, ia menjadi sangat percaya bahwa Klampis Ireng memang bukan tempat biasa. Di balik cerita-cerita seram, ada pula kisah-kisah yang menunjukkan sisi lain dari Klampis Ireng. Beberapa orang datang dengan niat baik, seperti memohon kesembuhan atau meminta petunjuk hidup, dan mengaku mendapat jawaban melalui mimpi. Seorang ibu dari desa seberang bercerita bahwa anaknya yang lumpuh sejak kecil tiba-tiba bisa berjalan kembali setelah ia berdoa dengan tulus di makam tersebut. Ia bermalam di dekat makam, membacakan doa-doa sambil menyalakan kemenyan, mengikuti petunjuk yang ia dapat dari mimpi sebelumnya. Malam itu, ia bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih yang menepuk pundaknya dan berkata, "Doamu didengar." Keesokan harinya, anaknya mulai bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, warga percaya bahwa kekuatan di Klampis Ireng bisa memberikan kebaikan, asal dihampiri dengan niat yang benar dan hati yang bersih. Banyak warga sekitar percaya bahwa tempat ini bukan sekadar lokasi sejarah biasa.
Mereka menyebut Klampis Ireng sebagai salah satu pintu gerbang ke alam gaib. Tak sedikit yang datang untuk tirakat, memohon petunjuk atau mencari berkah. Dari para pedagang, petani, hingga pejabat, semua pernah menginjakkan kaki di sana. Konon, siapapun yang datang dengan niat baik akan dilindungi oleh sang penjaga gaib. Namun, mereka yang sombong atau tidak sopan, konon bisa tersesat di dimensi lain. Mitos ini terus berkembang dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat lokal. Hal itu membuat Klampis Ireng bukan hanya dikenal, tapi juga disegani secara spiritual. Salah satu hal paling mencolok dari tempat ini adalah keberadaan patung Semar hitam. Semar dalam kepercayaan Jawa dikenal sebagai tokoh bijak dan pelindung sejati. Dua patung itu berdiri kokoh di pintu masuk, seolah mengawasi setiap peziarah. Mata patung itu dibuat menatap lurus, tajam dan misterius dalam keremangan. Orang-orang percaya patung itu bukan sekadar ornamen, tapi punya penjaga ruhani. Beberapa orang mengaku pernah melihat patung itu mengedipkan mata di malam hari. Cerita seperti ini menyebar luas, terutama dari warga yang tinggal di sekitar lokasi. Meski terdengar aneh, tak ada yang berani main-main di hadapan patung tersebut. Di dalam area utama Klampis Ireng, terdapat sebuah gazebo tua yang dijaga rapi. Gazebo ini menjadi tempat bertapa atau semedi bagi mereka yang mencari petunjuk batin. Tak jarang orang duduk diam berjam-jam dalam hening, menunggu bisikan dari alam. Mereka percaya, jika hati bersih dan niat tulus, maka alam akan menjawab panggilan. Namun suasana di sekitar gazebo seringkali berubah dingin secara tiba-tiba. Ada yang mengaku mencium bau dupa, padahal tak ada yang membakar apa-apa. Yang lain mengaku mendengar bisikan lembut dari arah belakang mereka. Semua itu menambah nuansa spiritual dan aura mistis tempat tersebut. Tak jauh dari gazebo, ada sebuah sumur kecil yang dianggap sangat keramat. Airnya jernih, tidak pernah kering meski musim kemarau panjang melanda. Orang-orang percaya air itu bisa membawa keberkahan jika digunakan dengan niat baik. Banyak yang mencuci wajah, tangan, bahkan membawa pulang airnya dalam botol. Tapi ada aturan tak tertulis. Jangan pernah mengambil air sembarangan tanpa izin batin. Mereka yang melanggar, konon akan mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Beberapa bahkan mengaku jatuh sakit setelah bertindak tidak sopan di sekitar sumur. Warga lokal selalu mengingatkan pengunjung untuk menjaga sikap dan niat hati. Kisah-kisah mistis tentang Klampis Ireng tidak hanya datang dari warga sekitar. Banyak peziarah dari luar kota yang mengalami kejadian aneh saat berkunjung. Ada yang tersesat di area kecil itu seolah-olah jalan memutar tak berujung. Beberapa merasa seperti diawasi oleh makhluk tak terlihat selama di dalam lokasi. Seorang pria dari Kediri pernah menceritakan bahwa ia mendengar suara gamelan. Padahal saat itu hari masih siang dan tak ada kegiatan apapun di sekitar tempat itu. Suara gamelan terdengar lembut, seperti mengiringi pertunjukan wayang yang tak tampak. Ketika dia mencoba merekam suara itu, ponselnya mati total tanpa sebab yang jelas. Suasana di sekitar Klampis Ireng berubah drastis saat malam mulai turun. Udara menjadi lebih dingin dan angin seolah berbisik di sela-sela pohon bambu. Lampu-lampu kecil yang dipasang di sekitar lokasi redup seperti enggan menyala terang. Beberapa orang yang menginap di dekat sana mengaku mendengar suara langkah. Namun saat dicek, tak ada satupun makhluk yang bisa ditemukan di sekitar. Fenomena ini sudah sering terjadi dan dianggap biasa oleh warga sekitar. Bahkan mereka menyebutnya sebagai tanda bahwa penghuni gaib sedang lewat. Tak semua orang bisa mendengarnya, hanya yang dianggap peka secara spiritual. Ada pula kisah tentang seorang wanita yang kesurupan saat melakukan semedi. Ia duduk diam di bawah pohon beringin tua selama hampir 3 jam. Tiba-tiba tubuhnya gemetar, dan suara yang keluar bukan lagi suaranya sendiri. Ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami oleh orang sekitarnya. Beberapa warga percaya bahwa arwah leluhur sedang menyampaikan pesan. Setelah sadar, wanita itu tak ingat apa-apa kecuali rasa dingin menusuk tulang. Warga kemudian meyakini bahwa ia telah disentuh oleh penjaga gaib Klampis Ireng. Cerita ini kemudian menyebar cepat dan menjadi legenda baru di desa. Tempat ini juga dikenal sebagai lokasi ritual malam Jumat Kliwon.
beberapa kelompok spiritual atau orang yang sedang menjalani laku prihatin datang ke sana. Mereka membawa sesaji seperti bunga 7 rupa, kemenyan, dan air kelapa. Tujuannya beragam, dari mencari ketenangan batin hingga meminta petunjuk hidup. Tapi tidak semua orang diperbolehkan ikut serta dalam ritual tersebut. Harus ada izin dari sesepuh atau orang yang sudah paham aturan gaib di sana. Jika tidak, risiko diganggu oleh penunggu halus sangatlah besar. Sudah ada beberapa kasus orang yang tiba-tiba kerasukan setelah nekat ikut. Di balik semua cerita itu ada satu mitos yang sangat terkenal, bahwa di bawah tanah Klampis Ireng terdapat sebuah kerajaan gaib. Kerajaan ini dipimpin oleh sosok raja berjubah hitam dengan mahkota dari cahaya. Ia dikawal oleh pasukan jin dan makhluk halus berbaju prajurit kuno. Konon, hanya orang dengan mata batin terbuka yang bisa melihat gerbang istananya. Gerbang itu tak terlihat oleh mata biasa dan hanya muncul saat waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam saat malam suro atau ketika bulan purnama penuh. Beberapa orang mengaku melihat cahaya aneh seperti gerbang menyala di tengah kabut. Raja dari kerajaan gaib ini disebut-sebut sebagai keturunan spiritual Majapahit. Ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Warga percaya jika kerajaan itu terganggu, maka bencana akan datang. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar selalu menjaga kelestarian dan kesakralan tempat itu. Tidak sembarang orang boleh berbicara kasar atau bertingkah tidak sopan di sana. Ada pula larangan untuk tertawa terbahak-bahak atau berbicara sembarangan. Beberapa orang yang melanggar dilaporkan mengalami gangguan mental usai kunjungan. Hal ini membuat para pendatang menjadi lebih hati-hati dan sopan selama berada di lokasi. Di balik cerita-cerita seram, ada pula kisah-kisah yang menunjukkan sisi lain dari Klampis Ireng. Beberapa orang datang dengan niat baik, seperti memohon kesembuhan atau meminta petunjuk hidup, dan mengaku mendapat jawaban melalui mimpi. Seorang ibu dari desa seberang bercerita bahwa anaknya yang lumpuh sejak kecil tiba-tiba bisa berjalan kembali setelah ia berdoa dengan tulus di makam tersebut. Ia bermalam di dekat makam, membacakan doa-doa sambil menyalakan kemenyan, mengikuti petunjuk yang ia dapat dari mimpi sebelumnya. Malam itu, ia bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih yang menepuk pundaknya dan berkata, "Doamu didengar." Keesokan harinya, anaknya mulai bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, warga percaya bahwa kekuatan di Klampis Ireng bisa memberikan kebaikan, asal dihampiri dengan niat yang benar dan hati yang bersih. Satu